Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ikhlasin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan di pagi hari ini kita masih bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk memenuhi panggilan Allah untuk menegakkan salah satu kewajiban sebagai seorang mukmin setelah kita bersyahadat adalah untuk menegakkan sholat fardu dengan berjamaah. Kemudian kami mengingatkan kepada jamaah semua agar kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, nikmat yang bisa kita rasakan berupa kesehatan dan kesempatan, dan juga nikmat yang bisa kita merasakan ibadah di bulan Ramadan, bulan barokah, yaitu bulan ketaatan dan bulan pengampunan dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian sudah selayaknya kita selalu memanjatkan doa, kemudian mohon pertolongan pada Allah agar Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa bisa beribadah dengan sebaik mungkin di bulan Ramadan ini. Kemudian kita tentunya berharap agar ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan yang terbaik dari sisinya. Amin. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, sedikit mengenai yang kaitannya di bulan Ramadan, di amalan bulan Ramadan adalah salah satu amalan yang sunnah muakkad di bulan Ramadan adalah yaitu sholat tarawih. Kalau kita membaca penjelasan dari para ulama bahwa sholat tarawih atau istilah sholat tarawih ini adalah yang artinya adalah istirahat atau santai atau tidak terburu-buru. Jadi sholat tarawih adalah salah satu sholat yang dikerjakan dengan tenang atau dengan santai, atau mungkin kalau bukan santai itu bahasanya mungkin terlalu kurang pas ya. Artinya tidak dikerjakan dengan tidak terburu-buru. Karena apa? Di dalam sholat tarawih ya, itu adalah bacaannya sebetulnya berbeda, artinya jeda ya. Artinya bacaannya adalah berbeda dengan sholat yang sholat wajib ketika dilakukan dengan berjamaah. Bacaannya yang agak panjang, kemudian rukuknya panjang, iktidalnya juga agak panjang, sujudnya dan seterusnya. Itulah sholat tarawih yang disebut dengan sholat tarawih, artinya istirahat, tidak terburu-buru. Atau tarawih juga diartikan bahwa setiap 2 kali salam, yaitu 4 rakaat, ada jeda istirahat. Ini adalah salah satu, saya mencoba di sini menyampaikan ini salah satu riwayat yang sejarah munculnya sholat malam atau sholat tarawih di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Yang sering kita lakukan adalah, terutama di masjidnya, adalah kita mengerjakan sholat tarawih yang jumlahnya dengan witirnya adalah 11 rakaat. Kemudian kita mencoba melihat daripada imam dari malam pertama sampai malam-malam kemarin, ya, malam 9, malam 10,
itu mengerjakan sholat taraweh itu yang 8 rakaat, insya Allah rata-rata itu adalah sekitar 30 menit ya, dari imam yang pertama sampai imam yang berikutnya, rata-rata sekitar itu. Kalau disambung dengan kultum dan sholat witirnya, ada yang selesainya jam 8.14, ada yang sampai 8.16, ada yang sampai yang paling panjang itu sampai jam 8:20 menit. Ini yang agak panjang ini. Jadi dalam hal ini masih masuk ke dalam kategori apa namanya? Kategori sholat yang disebut dengan sholat santai. Yaitu berkisar 30 menit sampai 40 sampai 50 menit. Ini yang disebut dengan sholat taraweh yang disebut dengan sholat yang taraweh, sholat yang santai. Artinya ada minimal dikerjakan dalam 8 rakaat ini adalah sekitar 30 menit. Jadi tidak melihat surat yang dibaca suratnya panjang ataupun ayatnya agak pendek, karena hubungannya dengan bacaan imam ini ketika imam membacanya, ada yang bacanya agak cepat, ada yang bacanya pelan-pelan dengan tartil. Jadi surat yang biasanya sama atau bahkan surat yang lebih pendek dari surat yang panjang itu, kalau imam yang bacanya berbeda, ini juga jedanya bacanya berbeda. Nah, ini mungkin kita yang bisa kita lihat di dalam praktek mengerjakan sholat taraweh. Kemudian bagaimana sholat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau mengerjakan sholat taraweh, yaitu sholat qiyamul lail Ramadan di masa beliau adalah beliau dalam bulan Ramadan itu mengerjakan sebanyak 3 kali. Kalau dulu saya mendapat penjelasan atau memahami penjelasan dari guru adalah saya memahaminya bahwa Rasul mengerjakan pada malam pertama, malam kedua dan malam ketiga. Itu dulu yang pernah saya pahami seperti itu. Tapi ternyata bukan seperti itu. Yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa kumna ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam lailata salasin wa ishrina fi syahri Ramadana ila sulusil lailil awal. Kata sahabat Nu'man bahwa kami sholat taraweh di bulan Ramadan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam ke-23. Jadi yang pertama itu dikerjakan pada malam ke-23 hingga sepertiga malam yang pertama. Artinya setelah sholat isya, kemudian beliau dan para sahabatnya mengerjakan sholat taraweh, yaitu sholat yang dikerjakan tidak terburu-buru tadi, adalah kira-kira sampai sepertiga malam yang pertama. Kalau kita hitung dari jam 6, jam 18 sore, insya Allah sekitar sampai jam 10, kurang lebih jam 10 malam. Itu yang sepertiga malam yang dikerjakan Rasul bersama sahabat pada malam yang ke-23. Kemudian summa kumna ma'ahu lailata khamsin wa ishrina ila nisfil lail. Kemudian kami, kata Nu'man bin Bashir tadi, kami sholat lagi pada malam ke-25 ila nisfil lail, sampai pertengahan malam, sampai setengah malam. Yang setengah malam yaitu kira-kira sampai jam kalau saya pernah mencoba, ada yang menyampaikan tengah malam itu sampai jam 11. Tapi di dalam buku yang saya baca di sini adalah setengah malam itu sampai kira-kira jam 1 dini hari. Ini yang pada malam ke-25. Jadi setengah malam. Kemudian summa qoma bina lailata sab'i wa isrina hatta donanna an la nudrikal falah. Kemudian pada malam yang ke-27, kata sahabat Nu'man bin Bashir, beliau mengerjakan sholat qiyamul lail atau sholat tarawih, yaitu hingga akhir malam, sampai kami, kata para sahabat, khawatir tidak bisa mengejar makan sahur. Jadi
sampai semalam ya, sampai malam hampir menjelang sholat fajar, sholat subuh, yaitu pada malam ke-27. Kemudian ada penjelasan lain, ada salah satu riwayat ketika sahabat Nu'man itu mengerjakan sholat bersama Rasulullah SAW di malam 25 sampai tengah malam. Kemudian ada para sahabat yang mengatakan bahwa ingin lebih panjang lagi sholatnya itu, ingin menambah lebih panjang daripada yang setengah malam. Ini adalah salah satu riwayat yang menunjukkan bahwa bagaimana sholat taraweh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini sebagai pengetahuan bagi kita. Dalam riwayat ini mungkin ada panjenengan ada punya riwayat lain yang lain bisa saling untuk memberi masukan dan untuk kita belajar tentang sifat-sifat Rasulullah SAW. Ya tentunya kita tidak belum mampu untuk mengikuti sebagaimana sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya kita ambil yang biasa kita kerjakan, yaitu menurut para asatidz itu adalah dikerjakan 8 rakaat atau 11 rakaat dikerjakan minimal lah 30 menit. Yang ditegakkan di masjid ini insya Allah masuk ke dalam kategori bukan sholat yang cepat itu. Dan yang lebih baik lagi adalah kita mengerjakan dalam 11 rakaat ini. Kalau di zaman kita sekarang ada yang mengatakan bahwa kira-kira kita diselesaikan dalam waktu 50 sampai 60 menit. Ini mungkin bacaannya agak lebih panjang, kemudian ada jeda istirahat. Kalau yang kita dipraktikkan di sini adalah ada jeda istirahat, tapi istirahatnya itu hanya sebentar saja. Tidak sampai agak lama. Kenapa kemudian ada juga salah satu sabda Rasulullah SAW yang membuat kita untuk mengerjakan sholat tarawih ini tidak merasa keberatan, yaitu sebagaimana Nabi Muhammad SAW memberi janji, ya, yang sering kita dengarkan di sini, innahu man qoma ma'al imami hatta yang shorifa fa innahu ya'tilu qiyama lailah. Barang siapa yang sholat tarawih berjamaah bersama imam hingga selesai, maka ia akan mendapat pahala sholat malam atau sholat tahajud semalam suntuk. Ini yang kita raih. Jadi ini salah satu motivasi maka kita bersemangat untuk mengerjakan sholat qiyamul lail Ramadan atau sholat tarawih. Jamaah sholat subuh rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menerima syariat Nabi Muhammad SAW ini, yaitu mengerjakan sholat qiyamul lail Ramadan atau sholat tarawih dengan lapang dada, dengan ikhlas tentunya, dan dengan niat semata-mata hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap di akhir Ramadan semua dosa-dosa kita akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.